Erlangga. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Suning. Selamat pagi Bu Suning, matur nuwun Bu Suning rawuhnya. Wede, matur nuwun undangannya. Matur nuwun, sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun. Ini Bu Dekan sudah masuk. Pagi Santi. Bu Suning, selamat pagi Prof. Sukardiman. Nah ini Bu Santi. Prof. Sukardiman juga sudah rawuh, matur nuwun. Santi. Suara saya kedengaran ya Bu Nyoman? Oke, kedengaran tapi agak jauh ya. Gitu, berarti kesini udah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, matur nuwun. Waalaikumsalam. Hati-hati loh nyetir. Sudah berhenti. Assalamualaikum Bu Dekan, Bu Satu Bu dan juga Bu Sri Suning Kusuma Wardani Sugeng Rawuh. Matur nuwun Bu. Salam kenal ini Dr. Suning, saya Pak Kardiman ini.
J, Prof. Kardiman, saya Direktorat sering dari UGM. Pendidikan UNER, J. J. Jadi sering ketemunya dengan Bu Penny, J. Oh, J. J, J. Hanya saya ini satu alma mater dengan Pak Rektor panjenengan. J. Teknik kimia, J, Prof. Betul, asli dari Kebumen, orang apa itu. Beliau senior saya di SMP, senior saya di SMA Negeri 1 Kebumen. J. Saya Kutu Arjo, Prof. Oh, ngaten. J, dilewati. Oh, ngaten. Ya berarti. J. Kalau di UGM gimana Bu Suning? Sudah masuk ya Bu? Sudah. Mahasiswa masih belum ya? Karena semester depan ini sedang kami persiapkan untuk yang model hibridnya. Hibrid ya. Ya sama di kita juga lagi sedang persiapan juga hibrid. J. Ya. Mungkin pendataan mungkin sesudah J. Ya. Ini baru pendataannya baru masuk sekitar 20% dari jumlah dosen. Ini sedang dikebut. Nyawa sewu, Mbak Ibu. Kayaknya ya Bu Suning ya. Iya. Kita bisa mulai ya. Oh, Bu Nyoman bagaimana? Gimana Bu Nyoman? Sudah banyak yang hadir? Dari Belmawa sudah hadir ya, Prof. Sudah rawuh belum dia? Penguji Ya. Prof. Sudah rawuh belum penguji? Prof. Aris sudah hadir belum? Prof. Aris. Coba penguji tolong dicek. Iya, kita mulai atau menunggu dari dilihat Aris sudah hadir. Prof. Aris kelihatannya kok belum hadir ya Bu ya? Mungkin kontak personnya dihubungi kok. Iya. Bu Zida sudah hadir juga. Bu Zida sudah hadir tak Bu Nyoman? Sampun Bu. Bu Sida sudah ada.
Baik. Izin Bapak Ibu dosen dan seluruh tamu undangan, karena acara akan segera dimulai, mohon izin untuk membuka acara, Gi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Sukardiman APT MS, selaku Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Kepada yang saya hormati, Dr. Santi Martini, Dr. MKes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, beserta jajarannya yang hadir pada hari ini. Kepada yang saya hormati, Profesor Aris Junaidi, PhD, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati, Dr. Sri Suning Kusumawardani ST, MT, selaku dosen di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, yang akan berlaku sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati, seluruh tamu undangan beserta dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dan rekan-rekan partisipan webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi dan kita hari ini bertemu secara virtual, semoga tidak mengurangi manfaat dari webinar hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya ucapkan selamat datang di workshop Virtual Center of Excellence Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2021. Perkenalkan, saya Dian Putri Suryati, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk memulai acara, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan juga manfaat atas apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Kepada seluruh partisipan tamu undangan, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa, dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing. Selanjutnya, kita akan menuju ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Airlangga. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk berdiri tegap di depan layar virtual. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Indonesia
Baik, terima kasih. Selanjutnya acara sambutan. Sambutan pertama dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga kepada Dr. Santi Martini, Dr. MKes. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dian, MC kita hari ini ya. Kedengeran suara saya ya Mbak Dian? Nggih, Bu, kedengeran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukardiman, Direktur Universitas Airlangga, yang saya hormati Profesor Aris Junaidi, Pak Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, narasumber kita pada hari ini, dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani, STMP dari Universitas Gadjah Mada, narasumber kita juga pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir dari berbagai perguruan tinggi, tadi saya lihat, yang telah hadir pada pertemuan pagi hari ini, dan juga para undangan lainnya, Bapak Ibu dosen FKM Uner, serta Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat, dan juga para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, sehingga kita mampu hadir pada pertemuan yang baik ini, karena kita akan mendiskusikan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi kami
bisa mengadakan kegiatan ini, yang mana ini merupakan program atau terobosan yang dibuat oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang telah disampaikan pada tahun 2019 dan diharapkan itu bisa dilaksanakan mulai tahun 2020 dan untuk selanjutnya. Dan kita juga terus terang kami juga berbahagia juga bisa mengundang Prof. Aris Junaidi maupun Ibu Dr. Sri Suning yang telah menyediakan waktunya ya pada hari ini untuk berbagi dengan kami mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengingat sebetulnya kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada beberapa hal yang mungkin itu tidak menjadi keharusan untuk program studi yang terkait dengan kesehatan. Tetapi tentunya bukan tidak boleh nih kalau kami juga ikut melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Sehingga pertemuan yang kami selenggarakan pada hari ini yang dipandegani oleh Wakil Dekan 1 FKM UNER, Dr. Naman Anita Damayanti, ini kami juga ingin mendapatkan masukan juga terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh FKM UNER selama ini. Mengingat selama ini sejak berdiri itu kita juga ada kegiatan yang itu menjadi merupakan kompulsori yang ada dalam kurikulum kita seperti praktek kerja lapangan, kemudian ada magang, kemudian ada KKN maupun bentuk-bentuk kegiatan yang lain. Yang mana itu kalau kami lihat itu ada juga tercantum dalam 8 model dari jenis-jenis atau bentuk dari Merdeka Belajar Kampus. Dan ini nanti juga akan dipaparkan juga apa yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Sejak ini rasanya juga tidak hanya di UNER, tapi juga merupakan standar dari pendidikan atau standar kurikulum pendidikan tinggi Kesmas. Itu sudah ada juga yang dirumuskan oleh Asosiasi Kesmas Indonesia. Dan juga standar pendidikan sarjana gizi yang juga sudah dirumuskan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi se-Indonesia. Jadi tentunya pertemuan pada hari ini akan memperkaya apa yang selama ini sudah dilaksanakan dalam level pendidikan sarjana yang ada di UNER dan juga akan menjadi refleksi juga bagi kami semua dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi masyarakat maupun mungkin perlu kami sampaikan kita punya hampir 2.000 mahasiswa untuk khususnya di FKM UNER ini mahasiswa program sarjana di sini maupun Prof. Aris ya cukup banyak juga dan ini membutuhkan strategi tersendiri juga untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar dan Kampus. Tentunya kami mohon masukannya juga terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan UNER. Nanti dan juga kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya dari Prof. Sukardiman, Direktur Pendidikan UNER yang atas dukungannya akhirnya proposal Center of Excellence MBKM ini bisa lolos nih Prof, bisa lolos dan dapat dukungan support dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kami mohon dukungannya terus nih Prof. Sukardiman dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Baik, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Prof. Aris Junaidi dan Ibu Dr. Suning atas pada hari ini untuk berbagi dengan kami pada kesempatan yang sangat baik ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menindaklanjuti ini apa yang nanti akan dipaparkan oleh Prof.
Lagi terima kasih dan juga terima kasih juga atas kehadirannya para undangan pada pertemuan yang sangat baik ini. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Dekan 1 bersama tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, juga khusus kepada Ketua Kegiatan Center of Excellence ya Ibu Riris. Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan ini karena masih suasana Lebaran, juga saya tidak lupa menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri itu bisa ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ramadan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya Bu Santi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Selanjutnya sambutan dari Profesor Dr. Sukardiman APTMS dari Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Kepada beliau waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi PhD ya, sebagai narasumber, dan yang berikutnya tentunya yang saya hormati juga Ibu Dr. Sri Suning Kusumawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dosen di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Gadjah Mada yang saya hormati juga, yang tentunya saya juga menyampaikan tentunya bagi kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Santi Martini dan juga Wakil Dekan 1 Dr. Nyoman Anita dan juga para Wakil Dekan 2, Dekan 3, dan yang tidak kalah penting adalah tentunya Ketua Pelaksana Hibah Center of Excellence MBKM FKM UNER begitu, dan yang saya hormati juga tentunya saya lihat di sini adalah mitra panjenengan semuanya yang hadir, kalau tidak salah ada 5 prodi dari 5 universitas yang sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan workshop pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan workshop untuk implementasi dari pelaksanaan hibah Center of Excellence MBKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang baik ini Prof. Aris Junaidi dan juga Ibu Suning, saya sampaikan bahwa saya selaku Direktur Pendidikan di Universitas Airlangga memang juga mengawal bagaimana hibah ini kami ajukan. Ada 5 prodi begitu, sebagian besar adalah non kesehatan, tapi justru yang diterima adalah tentunya MBKM dari bidang kesehatan, khususnya adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selamat sekali lagi Bu Dekan dan jajarannya. Menikau memang betul tadi Bu Dekan sampaikan bahwa prodi kesehatan hukumnya sunnah untuk mengikuti MBKM. Tapi tentunya bukan berarti tidak boleh diizinkan. Nah, dalam hari ini tentunya kami di Direktorat Pendidikan sekaligus mewakili Pak Rektor mengaturkan salam sugeng rawuh kepada para narasumber yang rawuh pada hari ini, sehingga mangke bisa lebih mengakselerasi atau memperkuat apa yang sudah kami kerjakan. Jadi kita pahami bersama bahwa memang program Merdeka Belajar menikah adalah program bagaimana mahasiswa kita bisa belajar di luar prodi, di luar kampus atau di luar lintas rumpun ilmu begitu, yang kalau menurut persyaratan atau juga aturan bisa sampai 3 semester atau paling tidak ada 60 SKS begitu. Maksimum mungkin bisa 40 begitu di luar prodi, di luar universitas, tapi yang 20 SKS-nya ada di dalam universitas. Sehingga kami juga tentunya
Prof. Aris juga di UNER sudah melaksanakan paling tidak ada 4 kegiatan besar. Jadi pembelajaran program studi lain di dalam lingkungan UNER, ya, lintas rumpun ilmu atau lintas prodi sudah kami lakukan juga. Pembelajaran program studi yang sama di luar UNER dengan program beberapa portal yang ada Merdeka Belajar atau Permata Merdeka, ada Sosrobao juga, atau yang sekarang sedang kami submit adalah tentunya pertukaran mahasiswa dalam negeri dengan pertukaran mahasiswa Merdeka, dan juga yang pertukaran mahasiswa di luar negeri dengan program IISMA-nya. Dan alhamdulillah Pak Aris, kami juga melaporkan mungkin hampir 150 mahasiswa yang sudah submit dari mahasiswa UNER. Mudah-mudahan mangke saged mengikuti proses untuk seleksi dan bisa berangkat atau juga mengimplementasikan atau ikut serta di dalam partisipasi kegiatan pertukaran mahasiswa di luar negeri. Begitu. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dengan kegiatan magang dan seterusnya. Jadi intinya kami mohon mangke kepada Prof. Aris dan juga Ibu Suning begitu bisa diberikan strategi-strategi yang sangat baik bagaimana implementasi dari kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mulai dari pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar atau asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan yang terakhir KKN tematik dan juga IPE. Alhamdulillah untuk program ini di UNER sudah kita lakukan bersama-sama. Salah satu unggulannya di FKM adalah bagaimana tentunya kegiatan magang, kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan sivitas akademika itu yang sudah bekerja sama juga dengan lembaga internasional tentunya yang UNESCO dengan program Geliatnya. Ini adalah salah satu aset besar di UNER yang salah satunya promotornya atau inisiatornya adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selamat ya Ibu Dekan dan para jajarannya, Ibu Wakil Dekan 1 juga sebagai PIC untuk program Geliat Meniko. Dan terakhir saya matur nuwun kepada stakeholder dari eksternal ini yang sudah dilibatkan dalam program ini, karena menurut kami memang sesuai dengan panduan program Center of Excellence harus bermitra dengan minimal 5 prodi. Jadi ini tentunya dalam rangka implementasi untuk program Meniko. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada pertama pasti narasumber yang sudah berkenan hadir untuk bisa memberikan motivasi, semangat, dan strategi yang smart, yang jitu, yang tepat begitu bagaimana capaian IKU kami di Universitas Airlangga, karena targetnya tidak sedikit, di mana paling tidak harus melaporkan berapa jumlah mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar prodi minimal 20 SKS sebagai tentunya indikator performa dari kinerja Universitas Airlangga. Tapi alhamdulillah kami laporkan juga Pak Aris, sampai hari ini kami sudah hampir 2.000 mahasiswa kami yang sudah melakukan pembelajaran di luar prodi seperti persyaratan yang ada begitu. Jadi mudah-mudahan mungkin dengan kegiatan ini akan lebih menambah lagi jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya rasa ngaten yang saged kami sampaikan, ada kurang lebihnya tentunya kami mohon maaf, dan sekali lagi kami juga menyampaikan selamat kepada tentunya Ketua Pelaksana dari Hibah Center of Excellence ini. Mohon maaf, saya rasa sementara itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Profesor Dr. Sukardiman MS selaku Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Dan juga saya ucapkan selamat datang Prof. Aris sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung di webinar hari ini, Prof. Baik, selanjutnya akan ada paparan dari gambaran Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 2021 kepada Wakil Dekan 1 Dr. Nyoman Anita Damayanti, Dr. Gigi MS. Waktu dan tempat saya persilakan. Yes, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami share screen, J.
Oke, matur nuwun. Sebelumnya kami atas nama tim ya, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat luar biasa kepada para narasumber dan para hadirin, ya, khususnya demikian juga kepada pimpinan Universitas Airlangga, dalam hal ini Profesor Dr. Sukardiman APT MS, kemudian kepada yang sangat luar biasa, nyun duka Prof, kami mohon waktu Prof untuk memberikan arahan kepada kami, ya, kepada Prof Dr. DRH Aris Junaidi PhD, demikian juga kepada Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani STMT. Matur nuwun sangat, sebetulnya hari ini adalah hari yang memang kami bagikan kepada semua yang memang membutuhkan hal ini di seluruh Indonesia. Maka dari itu kami juga menyediakan fasilitas Zoom dengan kapasitas yang cukup besar gitu. Dan alhamdulillah yang mendaftar juga banyak, dan kita harapkan nanti semakin siang akan semakin banyak yang hadir mendengarkan arahan dari Prof dan juga demikian dari Bu Dr. Suning. Kemudian terima kasih juga kepada para pimpinan FKM, Bu Dekan, kemudian WD2 dan WD3, di mana mengawal betul kegiatan ini yang sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, bahwa ini adalah kegiatan yang kita pulas sedikit, dan kemudian kita sesuaikan kurikulum dan sebagainya supaya akhirnya menjadi match gitu dengan kebutuhan atau dengan skema Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi karena ini sudah hal yang sudah sejak lama kami jalankan, sehingga alhamdulillah kami merasa bahwa kami memiliki gambaran untuk pelaksanaannya. Namun demikian kami mohon kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Prof. Sukardiman untuk penguatan-penguatannya dan kemudian koreksi, masukan-masukan apa yang sebaiknya lagi kami lakukan agar kegiatan ini menjadi on track. Ya, dan hari ini kami akan sampaikan apa yang telah kami laksanakan mengenai kurikulum. Memang tidak kami paparkan di sini, nanti setelah ini akan ada lagi pertemuan-pertemuan insya Allah yang sifatnya lebih teknis. Gitu. Dan matur nuwun sekali lagi kepada para mitra, ya, kepada para mitra dari institusi pendidikan, UIN Sunan Ampel, kemudian Universitas Tadulako yang sejak lama juga sudah sangat intens berkomunikasi dengan kita, kemudian Universitas Jember, Universitas Palangkaraya, dan Institut Ilmu Kesehatan Strada. Jadi matur nuwun sekali Ibu Bapak, para pimpinan, ya, Prof. Andu juga rawuh, ya. Kemudian demikian juga kepada program studi di lingkungan UNER yang bergabung untuk penguatan Merdeka Belajar, dan tidak lupa kepada para dosen dan para pembimbing yang sangat luar biasa. Kemudian kepada ini yang sangat luar biasa lagi Prof, kami haturkan bahwa kegiatan MBKM ini yang sebetulnya kembali lagi ini sudah sejak lama sebetulnya kami jalankan. Ini peran Ormawa di FKM UNER ini sangat luar biasa, Prof. Jadi teman-teman Ormawa dalam hal ini BEM, BLM, kemudian HIMA ini bergabung menjadi satu bersama dengan mahasiswa yang lainnya dan juga dengan alumni membuat berbagai aktivitas yang alhamdulillah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nampaknya jiwanya kesmas, Prof. Ya, sehingga akhirnya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu tentunya hal-hal yang perlu perbaikan masih tetap kami butuhkan. Demikian juga kepada para kabak TU dan para kasubag, ya, dan para tendik semuanya kami sampaikan terima kasih. Ya, jadi ini latar belakang, kami rasa tidak perlu kami sampaikan. Yang jelas kami aturkan di sini bahwa semua yang kami lakukan ini adalah maksudnya berdasar, ada dasarnya itu Permendikbud. Kemudian juga ini bersambut dengan adanya SE Rektor yang dalam pandemi COVID ini banyak hal yang perlu penyesuaian, dan sekali lagi alhamdulillah kami laporkan juga insya Allah penyesuaian itu sangat bisa kami laksanakan, itu juga atas kerjasama dan pemahaman yang baik dari para sivitas akademika kita.
dari para dosen yang memahami kondisi, demikian juga kepada para mahasiswa yang juga saling memahami kondisi. Karena siapa tidak pernah tahu adanya pandemi ini. Tapi alhamdulillah kembali lagi matur nuwun dengan kesiapan dan kemauan kita untuk saling menyesuaikan. Ini yang sangat luar biasa, Prof, kami sampaikan yang terjadi di UNER, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekali lagi matur nuwun Bu Dekan dan teman-teman semua di FKM UNER, dan demikian juga para mitra. Kemudian dengan adanya tuntutan link and match dengan Dudi, kata link and match itu sudah lama begitu aja. Nah sekarang ini mengedepan lagi karena memang ini sebuah kebutuhan yang memang tidak bisa kita hindarkan. Dan kemudian UB itu juga semua yang kita lakukan mesti berbasis outcome. Nah ini juga sekarang semakin dikuatkan dan kembali lagi alhamdulillah ada hibah tentang Center of Excellence MBKM. Dan bersama-sama dengan teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu dengan bimbingan dari Dirdik dan tim begitu, kami bersama-sama berusaha untuk mengajukan kegiatan ini dan alhamdulillah matur nuwun sekali lagi akhirnya kami sebagai salah satu program studi yang terpilih untuk menjalankan COE MBKM. Nah, konsep yang kami usung itu adalah konsep pentahelix dan co-creation. Karena kami semuanya semakin menyadari bahwa tidak ada satupun keilmuan maupun program studi yang bisa menyelesaikan problem sendiri. Karena problem, apalagi problem kesehatan dan problem kesehatan masyarakat itu multifaktor, sehingga penyelesaian harus multisektor. Nah itu yang mendasari pemikiran kami, sehingga kami mengusung konsep pentahelix, dan kemudian konsep satunya lagi adalah co-creation. Kenapa co-creation? Di samping collaboration, kami lebih kuatkan lagi dengan co-creation. Kenapa? Karena kita bukan hanya dari FKM saja yang mengkreasikan atau membuat skema, tetapi kami bersama dengan mitra untuk duduk bersama-sama kita akan melakukan apa. Sehingga kita bisa saling mengisi dan merasa bahwa ini adalah milik kita bersama. Demikian. Dan kemudian ini konsep pentahelixnya, MBKM. Karena kami juga sangat menyadari bahwa kita selama ini memang sering banyak yang kita kerjakan di akademik. Tetapi apa yang kita kerjakan mungkin masih belum terlalu banyak dikenal. Nah, supaya bisa dikenal memang sangat butuh mitra dengan media. Lalu apa yang kita kerjakan ini sangat butuh berteman, bergandengan tangan dengan industri karena mereka nanti yang akan memakai produk kita. Nah, demikian juga dengan pemerintah dan masyarakat, demikian juga dengan stakeholder lain. Nah, dasarnya adalah OB dengan harapan ini mempercepat pencapaian IKU perguruan tinggi, karena ini juga adalah jiwanya MBKM. Salah satu tujuan utamanya itu adalah mendorong percepatan pencapaian IKU PT. Dan alhamdulillah ini sudah sangat klop begitu ya dengan pemikiran kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, dengan demikian kita berharap lulusan ini memiliki kompetensi yang link and match dengan Dudi. Kemudian daya serap lulusan dan daya saing ini semakin tinggi sehingga brand image Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER dan fakultas lain yang menjadi mitra kita dan juga universitas-universitas ataupun fakultas lain dan lebih spesifiknya program studi lain akan memiliki brand image yang semakin bagus. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih dan kita berharap nanti akan semakin banyak yang bisa bergabung ya dengan kegiatan kita ini dan kita bangun bersama ya apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Tentunya itu akan bisa kita berikan dengan bagus dengan adanya kolaborasi dan co-creation tadi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada yang tertera di sini dan sudah kami sampaikan tadi dan demikian juga kepada program studi di lingkungan FKM UNER, di lingkungan Universitas Airlangga. Ya. Nah ini konsepnya, jadi kami sekaligus juga mengingatkan kepada diri kami semuanya, khususnya teman-teman di FKM UNER dan yang sudah sebetulnya menjalankan itu dan selalu kita tekankan dan ingatkan, tanamkan pada diri kita bahwa yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisah. Sehingga semuanya saling terkait, meskipun seperti sekarang ini
WD1 atau bidang 1 presentasi tentang MBKM, tetapi apa yang dipresentasikan ini juga adalah hasil dari apa yang dilaksanakan oleh bidang 3 terkait dengan kerjasama internasional, kemudian kerjasama nasional, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang 3. Tentunya dengan support anggaran dari bidang 2 dan support aktivitas, kemudian administratif dan sebagainya dari para dosen dan kemudian dari teman-teman pendik, KBTU dan timnya. Nah, dengan demikian kita semakin sangat menyadari bahwa tidak ada yang tidak bisa kita gandengkan begitu. Ya. Nah, ini COE MBKM yang kita lakukan di kesehatan masyarakat. Ini 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus dan sebetulnya ini semuanya berjalan begitu di FKM Unair. Semuanya sudah berjalan karena ini kembali lagi kami sampaikan sangat inline sebetulnya dengan kegiatan sekian tahun sebelum ada pandemi COVID. Dan sekarang dengan adanya pandemi COVID, kita memulas-mulas, ya, lebih memulas, dan dengan adanya berbagai kebijakan, kurikulum juga kita sesuaikan, dan penguatan di berbagai sisi, begitu. Dan kemudian kalau ada juga yang kita melakukan redesign terhadap kurikulum kita. Karena kurikulum ini juga harus bergandengan juga untuk mitra kita yang di luar, sehingga mahasiswa kita bisa bergerak kemana-mana untuk mendapatkan wawasan yang lebih bagus dan untuk mendapatkan link and match yang lebih bagus. Nah, ini yang kami lakukan, Prof, Ibu, Bapak semuanya. Jadi kita semua mengikuti kegiatan ini dan yang mendebarkan sekarang ini adalah IISMA. Kenapa kami sampaikan mendebarkan begitu? Dan ini ternyata masih ada tawaran lagi, matur nuwun sekali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, ya. Matur nuwun atas semua semangat-semangat yang dipompakan kepada kami semuanya, dan itu yang kami aturkan tadi. Ini memang butuh sekali saling pengertian antara pengelola, antara dosen dengan mahasiswa. IISMA dan alhamdulillah dari Kesmas juga ada, meskipun belum banyak Prof sekarang, tetapi alhamdulillah ada 6 yang anak-anak kita yang ikut mendaftar dan ada beberapa yang sudah lulus seleksi, tapi seleksi pertama, seleksi administratif. Matur nuwun. Dan dari Universitas Airlangga saya kira sampai 100-an ya Prof Sukardiman yang ikut kegiatan ini. Sekali lagi matur nuwun. Dan untuk yang sekarang kami jalankan juga adalah COE MBKM. Nah, ini contoh kegiatannya Prof. Sekali lagi seperti Prof dan Ibu Bapak semuanya, seperti yang kami aturkan tadi. Jadi SE Rektor, surat edaran rektor, demikian juga ada SK Rektor, sangat memfasilitasi kondisi pandemi. Jadi demikian juga Merdeka Belajar. Nah, dan alhamdulillah mitra yang kita ajak bekerja sama untuk bersama-sama menguatkan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensinya, ini juga memahami kondisi yang ketika pandemi ini masih tinggi begitu, betul-betul 100% online. Nah, kemudian kita mulai menata yang hybrid. Jadi untuk hal-hal prinsip kalau memang diperlukan itu boleh pertemuan dengan protokol kesehatan, tapi setelah itu selain itu dilakukan dengan online. Nah, ini contohnya jadi mahasiswa ini membuat video, Bro. Membuat video, jadi ini kegiatan MBKM kita magang. Yang seperti yang kami aturkan, ini ada magang yang terstruktur, tapi ada juga magang mandiri. Nah, magang mandiri tentunya yang memiliki tetap harus ada pembimbingnya. Nah, ini mahasiswa kami saat ini semakin banyak yang magang karena mereka tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Dan itu tentunya memang semuanya menjadi semakin lebih sibuk, karena mahasiswa berada di mana-mana dan aktivitas mahasiswa itu sangat luar biasa. Mereka juga sangat gerak cepat untuk menangkap peluang-peluang. Nah, kemudian ini juga salah satu yang kita lakukan juga. Ini teman-teman BEM dan mahasiswa yang juga mendampingi masyarakat dalam bentuk community development, ya, project independent. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman. Kita juduli kegiatan ini, yang composting ini, dan demikian juga nanti bank sampah, menyulap sampah menjadi uang begitu. Karena
memang kita tidak boleh berhenti hanya bagaimana menjadikan sampah-sampah ini kompos begitu, lalu diberhentikan. Tapi ini bagaimana supaya kompos ini bisa menghasilkan value baik bagi masyarakat maupun bagi pembuatnya. Dan ini teman-teman sudah bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Surabaya yang juga salah satu aktivitasnya adalah tentang composting ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa ya, bersama dengan ormawanya. Dan ini adalah bank sampah, di mana mahasiswa di sini lebih berperan bagaimana mengajarin mendampingi mereka untuk manajemennya. Jadi bagaimana prosesnya nanti kalau sampah itu datang, lalu pencatatan pelapornya seperti apa, kemudian bagaimana penjualannya dan sebagainya, lebih pada yang di sananya yang didampingi oleh para mahasiswa. Jadi kembali lagi sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Dan kemudian program yang lain lagi adalah program kewirausahaan. Nah ini juga terima kasih lagi kepada para mahasiswa, para pembimbing yang tidak tidak kenal lelah. Dan alhamdulillah kita juga dengan mahasiswa itu relatif enakan begitu WA dan seterusnya, namun tetap ada batas tertentu untuk etika. Nah, program kewirausahaan ini juga berkembang terus, alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti dengan arahan Prof. Arif, kemudian ulasan dari Bu Dr. Suning, nanti ini akan semakin berkembang. Ya, dan kemudian ini yang pertukaran mahasiswa baik dalam maupun luar negeri. Nah, ini kemarin sebelum pandemi, begitu selesai acara ini, ya ini Pak WD3 ini yang memotori begitu ya Pak Trias. Dan juga ada yang selama pandemi ini, mohon maaf fotonya tidak terpapar di sini, begitu terpasang di sini. Ini juga dengan Malaysia kita kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berseri, begitu. Itu juga sudah dilaksanakan. Mohon maaf foto tidak terpasang. Dan kemudian ini yang disampaikan oleh Prof. Sukardiman tadi, kegiatan ini disupport oleh UNICEF, Prof. UNICEF sejak tahun 2015, begitu. Dan ini sangat-sangat klop dengan IPE, interprofessional interprofessional education, dan IPC-nya, interprofessional collaboration. Ini mahasiswa kita mendampingi ibu hamil dan sekarang bergerak menuju ke pranikah. Nah, sampai ibu hamil ini melahirkan, di mana bayinya sampai bayi berusia 2 tahun. Nah, ini didampingi, pendamping ini boleh berhenti, ya, tetapi logbook ini tidak boleh putus begitu, karena akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Nah, ini konsepnya melibatkan S1, S2, S3 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini salah satu kegiatannya. Jadi saya kira demikian, matur nuwun sangat atas waktunya, itu yang telah kami jalankan. Mohon arahan untuk penyempurnaannya. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyoman telah memaparkan mengenai Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2021. Nah, setelah ini kita akan ada sesi foto terlebih dahulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman partisipan. Dimohon untuk on kamera, karena kita akan ada sesi foto terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Sekali lagi, untuk yang tidak berhalangan sinyal, dimohon untuk on kamera. Dan untuk petugas yang akan memotret, dipersilakan. Untuk teman-teman panitia. Oke, saya akan memandu dan menghitung dengan hitungan 3. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. Slide ketiga, mohon maaf. 1, 2,
3. Slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kelima. 1, 2, 3. Sekarang slide ke-6. 1, 2, 3. Sekarang slide ke-7. 1, 2, 3. Karena jumlah partisipan yang sangat luar biasa banyak hari ini, ada 24 slide, jadi tim panitia akan memotret beriringan dengan acara yang akan kita mulai hari ini. Jadi terima kasih atas kesediaannya para hadirin dan partisipan hari ini. Saya sangat mengapresiasi luar biasa, partisipannya hampir 580 orang. Jadi akan kami potret selama acara berlangsung. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini yang sangat luar biasa yang akan memandu acara. Saya panggil terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Zida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Dian. Ya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah luar biasa. Karena sesi berikutnya adalah pemaparan topik, acara akan saya serahkan kepada Bu Zida selaku moderator. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat atas kesempatannya. Kita bersyukur atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu dalam kesempatan yang sangat baik dan luar biasa untuk sama-sama belajar terkait dengan implementasi Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kali ini dipelopori oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kami terima kasih atas kehadirannya untuk para narasumber, kemudian para tamu undangan, para pimpinan dari Universitas Airlangga, para pimpinan mitra universitas, kemudian para peserta yang sudah mendaftar juga melalui link yang sudah kami sediakan, juga para mahasiswa yang kami banggakan. Acara hari ini bertajuk Workshop Implementasi Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kali ini kita tidak sendiri dalam belajar, kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yang insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zida Husnina yang akan memandu jalannya diskusi. Bapak Ibu sekalian, pertama kita akan mendengarkan paparan dari narasumber Profesor Dr. Aris Junaidi, PhD. Beliau adalah Direktur dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Prof. Aris, selamat pagi, selamat datang di Universitas Airlangga. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Baik, Prof. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan materi dari beliau, mohon izin kami sampaikan CV dari Prof. Aris Junaidi. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah CV dari Prof. Aris. Prof. Aris menyelesaikan program PhD dari Murdoch University Port Western Australia pada tahun 1999. Kemudian tahun 2003 beliau sebagai peneliti tamu postdoktoral di University of Queensland. Dilanjutkan tahun 2004 sampai 2005 beliau sebagai postdoctoral fellowship di Institute of Reproductive Medicine, Münster University, Jerman, dengan beasiswa dari Alexander von Humboldt
Foundation. Kemudian 2007 sampai 2008 menjadi peneliti tamu di University of Western Australia. Dan beliau juga mendapatkan beasiswa dari Endeavour Postdoctoral Fellowship. Beliau mendapatkan gelar profesor di bidang reproduksi pada tahun 2009 dari UGM, dan 2009 sampai 2013 beliau menjabat sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI Canberra, Australia. Kemudian 2013 sampai 2015 sebagai direktur ASIM Education Secretariat di Kemendikbud-Dikti. Kemudian 2015 sampai 2019 menjabat sebagai Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud-Dikti. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Baik, luar biasa sekali Prof. Aris, latar belakang pendidikan dan juga pengalaman beliau yang sangat kuat untuk memberikan insight kepada kita semua terkait dengan implementasi Center of Excellence MBKM. Bapak Ibu sekalian, pemaparan dari Prof. Aris akan berlangsung sekitar 45-50 menit, Prof. Kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo silakan disampaikan melalui kolom chat. Langsung saja, nanti akan begitu Prof. Aris selesai memaparkan, kita akan langsung bahas Bapak Ibu, dan kita akan diskusikan dengan narasumber. Baik, Prof. Aris, saya persilakan, monggo Prof bisa dimulai, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mbak Zida. Yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Direktur Pendidikan, Profesor Dr. Sukardiman, yang kami hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang sangat penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Dan yang kedua, selamat kepada UNER, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sudah dilaporkan Ibu Wakil Dekan luar biasa ya, mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan menerapkan tadi Pentahelix dan co-creation tadi luar biasa, dan kami mengapresiasi, terima kasih sudah disupport untuk implementasi kebijakan ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta yang kami banggakan, pesertanya luar biasa hampir 600 ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kami mungkin akan memaparkan 15 menit saja ya. Nanti ada Ibu Suning dan maksimal nanti di 20-25 menit karena kami sudah ada agenda lain pukul 10 sebetulnya, tapi kami mencoba untuk memanfaatkan waktu yang baik ini untuk sedikit sharing terkait dengan kebijakan kita di kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang untuk Prodi Center of Excellence ini merupakan prioritas nasional kita, dan karena ini Prodi yang mendapatkan ini tentu saja nanti bisa menjadikan satu benchmark bagi universitas lain atau Prodi lain. Kami sekilas saja untuk mengupdate apa yang sudah pernah kami paparkan, bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang sudah kita siapkan panduannya, step by step. Saya kira UNER karena tadi laporannya sudah mengimplementasikan jauh ya, bahkan di bidang kesehatan yang harusnya ini sunnah menurut Pak Direktur tadi, ini tetap dilakukan dengan luar biasa. Kemudian yang kedua, kita juga untuk Center of Excellence kita juga sudah menyiapkan panduan kurikulum bagaimana nanti Prodi menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita juga sudah siapkan aplikasi MBKM, yang MBKM ini akhirnya kita karena link ke PDDikti sehingga semua program
baik itu kampus mengajar, nanti pertukaran mahasiswa, kemudian juga program-program yang lain nanti akan menggunakan aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti link ke PD Dikti. Bapak Ibu, saya kira ini sudah sangat familiar karena kita sudah hampir 1,5 tahun ya melakukan sosialisasi kebijakan ini. Intinya bahwa mahasiswa boleh sampai 1 semester di luar prodi utamanya. Sebetulnya di luar prodi utamanya ini ada 2 poin sebetulnya di situ, bahwa yang pertama ini memang betul-betul di luar prodinya yang untuk menambah kompetensi di luar CPL utamanya, di CPL utama prodi. Yang kedua, ini sebetulnya itu mengambil 1 semester di prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Karena di prodi tersebut tidak ada mata kuliah yang sesuai dengan keinginan mahasiswa ataupun mata kuliah pilihan tidak ada, maka dia boleh mengambil di prodi yang sama. Ini artinya yang kedua tadi untuk mensupport CPL utamanya. Yang kedua, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, betul-betul boleh mengalami kehidupan di luar kampus di 9 aktivitas. Jadi bukan 8 tapi 9, karena 9 adalah bela negara ataupun kegiatan lain yang di luar 8 sampai 2 semester. Nah, ini artinya bahwa mahasiswa ini kan memiliki potensi, memiliki cita-cita, memiliki aspirasi, passion yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mahasiswa diberi kesempatan yang tadi, 1 semester dan 2 semester tadi. Artinya diberi kemerdekaan untuk memilih jalan yang terbaik ya, untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran yang fleksibel tadi. Sehingga mahasiswa jauh lebih punya masa depan yang lebih baik. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, ini sebenarnya 8 aktivitas yang sudah ada, itu salah 1 relawan bisa masuk ke bela negara, ataupun bisa di luar 8 aktivitas, di mana prodi atau perguruan tinggi memilih ini juga sebagai bagian dari Kampus Merdeka. Artinya dengan ikut di dalam 9 aktivitas ini, outputnya adalah mahasiswa itu bisa meningkatkan hard skill-nya, soft skill-nya, life skill-nya, network-nya, experience-nya, maupun portofolio. Sehingga nanti outcome daripada kegiatan Kampus Merdeka ini bisa menjadi seorang profesional atau entrepreneur, atau sociopreneur, scientist, bahkan birokrat maupun politisi. Sehingga impact dari kegiatan ini adalah mencetak SDM unggul Indonesia maju. Nah, oleh karena itu dengan tujuan ini maka ekosistemnya kita bangun ya menjadi kampus yang SAN ya, kerjasama pentahelik yang tadi sudah diterapkan di UNER ini menjadi pusat unggulan Science Technopark maupun inkubasi bisnis. Jadi menjadi kampus yang sehat, aman dan nyaman, kemudian akan mendorong untuk SDM unggul Indonesia maju. Inilah prinsip utama Kampus Merdeka. Dan selama pandemi kita sudah ada 6 kebijakan, ya diantaranya kita melalui pembelajaran daring, baik sepada maupun kuliah daring, kita memberi paket-paket internet yang murah, kita memberikan bantuan pulsa selama 4 bulan di tahun 2020 dan 3 bulan di tahun 2021, kemudian juga subsidi UKT, ya, kemudian melatih dosen-dosen terhadap pembelajaran daring, maupun kita mengakui kredit transfer, kredit earning, dan kita dorong untuk ikut di juga memanfaatkan international MOOCs, jadi Massive Open Online Courses. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kita. Nah, 9 aktivitas tadi intinya nanti mungkin Bu Suning akan menyampaikan, intinya bahwa setiap aktivitas ini harus ada learning outcome-nya, ada capaian pembelajarannya, sehingga nanti mahasiswa di akhir kegiatan 1 semester ini betul-betul SKS-nya dapat diakui sebagai pembelajaran yang sah dan mendapatkan pengakuan yang nanti tercantum di dalam transkrip akademik. Intinya ini sebetulnya. Dan siapa yang menentukan aktivitas ini adalah prodi masing-masing. Apakah ini penting untuk mensupport CPL yang sudah kita desain, maka kurikulumnya disesuaikan dan ini ditetapkan oleh prodi maupun fakultas. Jadi
mahasiswa, kesehatan masyarakat, cocok jadi nanti ini ditetapkan sendiri oleh tim kurikulum di Prodi. Nah, skenario ini bisa nanti terserah, ini nanti untuk yang menjadi Center of Excellence, ini nanti bisa tadi ya dibangun pentaheliknya, kemudian yang lain-lain. Intinya ini hanya sebagai salah satu contoh bagaimana nanti pembelajaran dalam satu semester di program MPKM maupun tadi yang di 2 aktivitas, di 8 aktivitas. Nah, ini pada tahun lalu oleh Mas Menteri, inilah yang kita dorong agar perguruan tinggi itu nanti diukur dari 3 komponen, baik kualitas jurusannya, kualitas dosen dan pengajar maupun kualitas kurikulum. Nah, sehingga kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nanti akan mensupport tercapainya 8 IKU ini. Begitu nanti tercapai, maka dia akan mendapatkan dana pendamping yang kita kenal dengan matching fund. Ya, jadi kita ada matching fund, ada competitive fund. Semuanya ini adalah untuk mensupport tercapainya 8 IKU. Jadi kalau punya kerjasama dengan industri, kalau industri itu mensupport UNER, katakanlah 5 miliar, maka akan ditambah 5 miliar dari kementerian. Jadi ini matching fund ya 50-50. Competitive fund juga demikian ya, ini nanti akan diberikan untuk mensupport 8 IKU, baik itu untuk risetnya, kemudian untuk e-learning-nya ataupun yang lain. Intinya untuk menerapkan kampus merdeka. Jadi ada matching fund maupun competitive fund di mana model kompetisinya adalah sama, berimbang. Kalau perguruan tinggi berdaya saing ya saingannya dengan perguruan tinggi berdaya saing atau Liga 1. Perguruan tinggi yang baru berkembang bersaingnya di Liga 2 dan yang masih binaan di Liga 3. Jadi kompetitifnya fair untuk mendapatkan ini tadi ya contoh-contoh competitive fund. Ini saya kira untuk linknya. Jadi sekarang ada platform di Kedereka semuanya untuk mencari industri mau login ini semuanya di platform kita. Nah, yang beberapa terakhir bahwa episode yang ke-8 ya ini KIP kuliah ini juga berbeda konsepnya ya dari tahun 2020. Kita meningkat hampir 2 kali ya 2,5 triliun. Tetapi nanti mahasiswa dibedakan. Kalau prodi terakreditasi A misalnya itu bisa sampai 12 juta biaya pendidikan disesuaikan dengan prodi. Jadi misalnya prodi Kesmas sudah A, akreditasinya mahasiswa akan mendapatkan biaya pendidikan ya per semesternya sampai 12 juta dan seterusnya. Juga biaya hidup disesuaikan. Kalau dulu hanya 700.000, sekarang bisa 1,4 juta tergantung dari klasterisasi. Nah, ini yang terakhir, ini untuk membentuk SDM unggul yang mensupport implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka Kemendikbud berkolaborasi dengan LPDP memperluas dana abadi pendidikan. Kelompok A ini adalah khusus untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi ada beasiswa afirmasi, beasiswa kebutuhan khusus dan difabel, beasiswa prasejahtera dan afirmasi 3T, beasiswa targeted itu untuk dokter spesialis pun diberikan ya. Untuk kewirausahaan, untuk pendidik, kerjasama khusus untuk PNS ini target ya beasiswa yang ditargetkan untuk bidang-bidang tertentu. Beasiswa umum masih ada ya untuk beasiswa reguler S2 dan S3, kemudian juga perguruan tinggi utama untuk yang di dunia yang kita berikan di S2, S3 atau untuk yang perguruan tinggi yang world-class university. Kampus Merdeka ini diberikan anggaran-anggaran yang luar biasa. Kolaborasi kita hampir 2 triliun ya untuk kolaborasi dengan LPDP. Kampus mengajar, ini yang batch pertama kan hampir 1.500. 15.000 ya nanti akan di batch kedua kita buka sebentar lagi. Kemudian magang dan studi independen bersertifikat atau mikro kredensial sudah kita siapkan semuanya, nanti akan segera di launching perusahaan mana saja yang nanti bisa ikut ini. Mobilitas internasional, tadi disampaikan Pak Direktur, ini juga sedang kita finalisasi. Dari 2.500 pelamar
ini kita akan menyaring 1.000 untuk ISMA, ya, Indonesian International Mobility Student Award. Ini kita saring dari 2.500 pelamar, kita saring menjadi 1.000 untuk berangkat tahun ini. Ya. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka ini juga sedang kita siapkan. Ini kurang lebih ada 4.000 targetnya mahasiswa ikut program ini, yang nanti semuanya akan didanai oleh LPDP. Jadi semua yang dalam label kampus merdeka ini didanai oleh LPDP. Kemudian juga program dosen dan teknik, beasiswa dosen, riset, magang di perguruan tinggi kelas dunia. Jadi kesempatan ini luar biasa ya, untuk dosen, untuk teknik, untuk mahasiswa, semuanya ada, termasuk untuk guru dan teknik, termasuk untuk provokasi, termasuk untuk program-program prestasi dan juga kebudayaan. Jadi ini saya kira luar biasa. Kabar yang baru lagi untuk bidang kesehatan atau non kesehatan atau life science, itu ada program beasiswa ke University of Oxford, ya, medical science, termasuk tentu saja Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, ini bisa kita launching, kita mungkin sekitar 100 mahasiswa, baik untuk S2, untuk S3, untuk intensif, ini nanti dibuka khusus ke Oxford University ya tahun ini. Nah, sekarang sedang kita buka untuk penerimaan yang nanti pendaftarannya melalui FK IPK wilayah. Jadi lebih tersentral ya, lebih tersentral. Kemudian ada FK yang kita pilih. Jadi misalnya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Unhas dan Universitas Airlangga itu kita tunjuk sebagai koordinasi pendaftaran. Jadi mendaftarnya melalui UNER, melalui Unhas ya. Kemudian nanti disaring oleh tim yang kredibel, yang qualified, yang sesuai dengan ini, S2 maupun S3 akan kita berangkatkan tahun ini. Jadi luar biasa ya, semua program-program sudah kita siapkan untuk mensupport kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan update yang ada di Kemendikbudristek. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan sekali lagi selamat telah mendapatkan bantuan pemerintah atau hibah menjadi Center of Excellence untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Zida, saya ada 10 menit lagi mundur dari jadwal yang kami sudah ditunggu di undangan yang lain. Kami sediakan 10 menit kalau ada pertanyaan ataupun saran ataupun klarifikasi kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan apabila ada pertanyaan langsung saja karena Prof Aris ada waktu 10 menit dengan kita. Mbak Zida, izin? Sandu? Ya, monggo silakan Bapak. Ya. Langsung ya Mbak Zida ya? Iya, monggo diperkenalkan Bapak dari universitas mana, prodi apa, Bapak Sandu? Ya, terima kasih Mbak Zida. Izin Prof Aris, saya Prof Sandu Sioto, Rektor IK Strada Indonesia yang menjadi partner daripada Kampus Merdeka dengan FKM UNAIR, salah satu dari logo yang tertampil di dalam virtual background. Hanya satu Prof Aris dari paparan yang sangat luar biasa. Ketentuan dari PMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu diberlakukan semua prodi kecuali kesehatan. Padahal dalam tanda petik mungkin yang dimaksudkan atau dimana itu adalah yang berkaitan dengan klinis. Sementara kesehatan ataupun kesehatan masyarakat itu kan domainnya banyak. Ada keperawatan, kebidanan, administrasi rumah sakit. Besar harapannya agar ini ada revise, sehingga apa yang kami lakukan itu nanti tidak melanggar. Bahwasanya kami kampus kesehatan diperkenankan untuk mengikuti dari program ini. Hal ini terbukti, Prof Aris yang saya hormati, banyak mahasiswa keperawatan, kebidanan, kami 60 kemarin lolos Strada mengajar, Prof. Kampus mengajar, mohon izin. Artinya apa? Artinya bahwa kampus kesehatan pun juga memiliki harapan dan peluang yang sama, serta sekaligus energi yang sama untuk menerapkan implementasi ini. Sehingga dapatnya sekali lagi kampus kesehatan bisa dimasukkan
bisa mengimplementasikan daripada program ini. Saya kira mungkin itu Prof. Aris sebuah harapan sehingga apa yang kita lakukan oleh teman-teman di FTKMI maupun di organisasi yang mengelola pendidikan kesehatan itu sinkron dengan policy yang dibuat. Salam hormat Prof. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Zida, kami langsung Prof. Prof. Sandu, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi terima kasih. Nanti akan kita masukkan kita bahas secara internal agar nanti peraturan menterinya kalau perlu atau surat edaran Dirjen ya memang bidang kesehatan ini diperkecualikan karena dulu ada alasan bahwa untuk bidang kesehatan ini agar lebih fokus karena memang dia akan bekerja di layanan kesehatan di mana Kementerian Kesehatan sebagai kementerian yang menggunakan jasa bidang kesehatan sehingga bidang kesehatan itu lebih fokus kepada pelayanan kesehatan kerja di karena banyak sekali hal yang harus ditempuh termasuk uji kompetensi kemudian di wahana pendidikan dan lain-lain sehingga diharapkan nanti kerjanya untuk patient safety ya untuk kesehatan secara nasional ini sehingga diperkecualikan tidak ikut di dalam program ini, tetapi sebetulnya untuk semua prodi itu tidak dilarang, jadi artinya hukumnya sunnah tadi ya. Kalau itu prodi, misalnya FKM sepakat bahwa siswa kita ini akan kembali kalau punya pengalaman di luar kampus, project independen yang tadi sudah dilaporkan Bu Wakil Dekan, itu saya kira tidak dilarang dan itu boleh dan itu bagus ya untuk membantu mensupport IKU nomor 2 di Universitas Airlangga. Dan juga FKM juga sudah mendapatkan hibah Center of Excellence dan juga berbagai aktivitas sehingga itu kita apresiasi dan kita sangat berterima kasih karena ikut mengimplementasikan kebijakan Kemendikbudristek saat ini. Masukan dari Prof. Sandu akan kami sampaikan di rapat internal ya untuk memasukkan dalam regulasi masuk di dalam kebijakan ini. Terima kasih Prof. Sandu. Terima kasih Prof. Ya, sukses semuanya. Sangat Prof. Aris dan Prof. Sandu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita beri kesempatan satu kali. Monggo. Sambil menunggu. Baik, monggo Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Alamsyah dari Universitas Negeri Makassar. Izin bertanya Prof. Aris mengenai nilai-nilai yang akan didapatkan oleh mahasiswa kan dia akan tersinkron dengan PDDikti. Apakah mata kuliah yang tidak sesuai dengan prodi bisa untuk kegiatan MBKM ini PDDikti sudah bisa memfasilitasi mata kuliah lain supaya bisa masuk di PDDikti, Prof. Terima kasih Mbak Zida, saya langsung. Terima kasih Pak Andi, jadi dari Universitas Negeri Makassar. Tadi di paparan kami di slide nomor 3 sudah kami sampaikan kita punya aplikasi platform MBKM, di mana di situ ada rumah-rumahnya yang memang betul-betul mengakomodir semua MBKM ini. Jadi kita sudah disiapkan di link ke PDDikti bahwa ini siap untuk diakomodir semua kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, termasuk mahasiswa yang betul-betul ikut program Bangkit misalnya, yang saat ini kerjasama dengan Google, itu nanti masuk di transkrip akademik, mendapatkan 20 SKS, dan itu sudah kita tetapkan di dalam Kepmen, bahwa itu masuk bagian dari transkrip, dan itu masuk di PDDikti. Ya, jadi makanya di laman ataupun di aplikasi MBKM sudah kita siapkan semuanya untuk mengakomodir ini. Demikian Mbak Zida.